Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Mungkin hari ini anak-anak ada yang tidak masuk nih. Bagus sekali hari ini anak-anak semuanya hadir nih. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu nih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Mungkin hari ini anak-anak ada yang tidak masuk nih. Bagus sekali hari ini anak-anak semuanya hadir nih. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu nih. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan hari ini ke materi anak-anak ya. Jadi, materi hari ini yaitu kita lanjutkan ke subtema 1, pembelajaran 1 ya, yaitu peredaran darahku sehat. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang peredaran darah pada manusia, kemudian yang kedua ada pantun. Nah, sistem peredaran darah itu adalah mengalirnya darah ke seluruh tubuh manusia. Kemudian sistem peredaran darah itu ada dua. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil, yaitu kemudian nomor 2 ada sistem peredaran darah besar. Nah, kan dengan sistem peredaran darah besar anak-anak ya. Jadi di sini sistem peredaran darah, kita lihat pada gambar di sini ada sistem peredaran darah besar. Jadi di sini sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Nah, di mana anak-anak bilik kirinya? Ya di sini anak-anak ya. Di sini bilik kiri, kemudian dilanjutkan ke aorta, kemudian ada arteri di sini, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian di sini ada pena, selanjutnya ke serambi kanan. Nah, sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung O2. Apa tadi Bu bilang O2-nya itu? Ya, oksigen ya. Jadi oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Jadi tidak melewati paru-paru. Ya, sistem peredaran darah besarnya. Kemudian melalui arteri besar atau aorta, selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di seluruh tubuh itu. Kemudian darah yang banyak karbon dioksida kembali ke jantung melalui pena ke
besar. Sampai di sana dulu, apakah anak-anak sudah mengerti? Ya, bagus. Jadi semuanya anak-anak sudah mengerti ya. Nah, kemudian di sini ada organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah. Nah, apa saja anak-anak? Nah, yang pertama ada jantung, kemudian peredaran darah atau pembuluh darah. Kemudian ada paru-paru. Nah, siapa yang jantung itu merupakan apa? Ya, jantung itu merupakan organ pompa darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, kalau anak-anak tidak punya jantung, anak-anak akan bagaimana? Ya, akan mati anak-anak ya. Karena fungsi jantung itu adalah apa? Memompa darah menuju ke seluruh tubuh kita ya. Kemudian pembuluh darah. Nah, pembuluh darah merupakan apa? Bagian yang menjadi tempat mengalirnya darah. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru itu merupakan apa? Organ tempat bertukarnya apa? Bertukarnya antara oksigen. Oksigen itu yang kita hirup. Kemudian karbon dioksida itu apa? Yang kita keluarkan. Nah, itulah bagian dari organ peredaran darah manusia. Nah, ya. Kita selanjutnya Ibu akan kalau anak-anak sudah mengerti semuanya anak-anak ya, jadi Ibu akan bertanya sama kalian apakah anak-anak sudah mengerti ataukah belum yang Ibu jelaskan tadi di depan. Jadi pertanyaan Ibu adalah, sebutkan organ-organ yang terlibat dalam peredaran darah pada manusia. Nah, siapa yang bisa? Silahkan angkat tangannya ya. Ya, kamu? Ya, betul. Ya, jawabannya adalah apa? Jantung dan paru-paru. Nah, kemudian berarti anak-anak sudah semuanya paham ya masalah sistem organ peredaran darah pada manusia. Jadi kalau sudah jelas anak-anak, sekarang Ibu punya cerita. Nah, Ibu punya sebuah cerita sekarang untuk anak-anak ya. Nah, anak silahkan dengarkan. Kemudian, Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Kemudian tiba-tiba Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Kemudian pantunnya ini. Di sini ada gambar Siti dan teman-temannya ya. Kemudian teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun seorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Kemudian seperti yang telah dilakukan Siti. Kemudian apakah pantun itu? Anak-anak tahu pantun itu apa? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Ciri-ciri puisi anak-anak itu apa? Ciri-ciri pantun? Ibu jelaskan ciri-ciri pantun.
Ciri-ciri pantun yaitu tersusun dalam 4 baris. 2 baris pertama merupakan sampiran namanya. Kemudian 2 baris terakhir merupakan isi. Nah, kemudian yang nomor 2, pantun memiliki sajak yang khas yaitu AB AB. Nah, kemudian yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, Ibu bacakan pantun Siti ya. Nah, rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Nah, tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Itu yang dinamakan dengan pantun anak-anak ya. Kemudian, nah, apa sih artinya yang bersajak AB-AB? Nah, AB-AB itu, nah di belakang ini kan ada subur, berarti huruf R. Kemudian yang baris kedua, yang baris kedua ada N, baris ketiga R, kemudian baris keempat N. Nah, berarti ini baris pertama A, baris kedua B, di baris ketiga juga A, baris keempat B. Jadi A, B, A, B. Ya, sudah anak-anak sudah mengerti. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Anak-anak, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak, nggih. Jadi anak-anak semuanya udah mengerti. Hari ini Ibu cukupkan materi sampai di sini anak-anak ya. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Ya, hati-hati nanti anak-anak di jalan. Selamat pagi anak-anak. Om Santi